wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita setiap Kamis pagi kita Rasail Iman. Kita masuk kepada makalah yang ke-37. Betul ya? Ini sedikit sekali, tapi ini sebenarnya harus dipahami dengan benar. Jadi di sini dikatakan, nanti kita jelaskan di sini. Al-maqalah as-sabi'atu wa salasun. Makalah yang ke-37. An Ali karamallahu wajhah, dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi mungkin pernah dulu saya jelaskan. Jadi salah satu yang kemudian menurut satu penjelasan kenapa Allah berikan atau Rasulullah SAW berikan gelar kepada Ali bin Abi Thalib dengan karamallahu wajhah, yang Allah membaguskan rupanya, wajahnya, memuliakan ya, wajahnya itu karena ada satu riwayat satu hari Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang pemuda ya, yang pada waktu itu sedang pokoknya sedang beristirahat di masjid, tidur di Masjid Nabawi. Tidur di masjid, tidur ya, dahulu itu alasnya itu nggak seperti sekarang karpet, tapi langsung tanah yang dikeraskan atau pasir yang agak dikeraskan. Nah itu kemudian tidur lalu dibangunkan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian diusaplah itu badannya yang penuh dengan pasir tanah. Makanya dikenal pertama itulah dengan Abu Turab, jadi bapaknya tanah, karena tidur di masjid dan dibersihkan debu-debu ya, dari yang menempel di badannya. Begitu juga wajahnya. Wajahnya itu pun dibersihkan oleh Rasulullah ya, sehingga memang pada saat itu ya boleh dikatakan bersihlah, bukannya itu dari tanah atau debu-debu yang menempel karena dia tidur di masjid. Disitulah dikatakan satu-satunya pada waktu itu, bukan satu ya, mungkin termasuk satu-satunya sahabat yang kemudian dibersihkan wajahnya oleh Rasulullah SAW. Setelah kemudian dia mendapat gelar juga, digelari oleh para sahabat dan para tabi'in setelahnya ya. Itu adalah dengan karamallahu wajhah, Allah memuliakan, Allah membaguskan wajah. Itu adalah satu gelaran yang luar biasa. Dan banyak sekali kalimat-kalimat hikmah yang beliau ungkapkan. Karena memang Ali bin Abi Thalib adalah termasuk boleh dikatakan kalau dibilang oleh Rasulullah itu adalah gerbangnya ilmu. Jadi jenius ya, sudahlah badannya gagah, kuat tenaganya, pikirannya juga cerdas dan jenius. Dan memang betul. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah. Ini harus diingat nih, banyak sekali kalimat hikmah yang kemudian dilontarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk juga tentu adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW itu ada juga. Nah, dari
Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan juga ditambahkan di sini wa radhiyallahu anhu, dan Allah ridho kepadanya, tentu saja ya. Ya Allah ridho kepada beliau. Mana dia? Ya. Annahu qala, bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib ini berkata, ya, salasun, ya, salasatun, ya, yazidna fil hifzi. Jadi ada 3 yang akan menambah hafalan, maksudnya kuatnya hafalan. Fizin, di dalam otak ini, di dalam kepala kita, di dalam benak kita ini. Jadi yang bisa menambah hafalan. Ya, nanti saya jelasin tentang hikmah ini. Itu ya. Begitu juga wa yuzhibnal balgham, dan juga mengenyahkan, menghilangkan dahak. Nah ini juga ini. Kayak gini nih enak sekali tadi rasanya itu nyangkut, tapi biasa aja gitu ya. Ada rasa yang gak enak ada, jadi dikatakan yang bisa menghilangkan juga dahak. Yang dahak ini wahwa ahadun, ya, tobai, dan dahak ini maksudnya itu adalah salah satu dari karakter atau watak, ya, ahadun tobai al-arba'ah, yang 4. Jadi satu dari watak yang 4 pada manusia. Wahia, ya, balgham, yang 4 itu adalah yang pertama dahak, wadam, yaitu darah. Jadi gini, dahak ini adalah satu dari 4 cairan yang ada pada tubuh manusia, gitu. Ya, satu yang ada yang mempengaruhi watak manusia dengan model 4 cairannya. Yang pertama dahak itu, yang kedua adalah darah, ya. Di situ dikatakan, ya. Dan juga wasauda. Sauda itu yang hitam, empedu, gitu. Jadi ada empedu, makanya kalau orang dahaknya berlebihan sampai menutupi paru-parunya, ya, macam COVID kemarin itu kan mempengaruhi itu. Virusnya itu membuat banyak sekali dahak itu, ya, sampai kemudian menutupi paru-paru dan tidak bisa bernafas. Ini mempengaruhi. Terus darah, ya tentu kalau kehabisan darah, hilangnya darah yang kemudian tidak normal, ya luar biasa. Dan yang ketiga itu adalah empedu, cairan empedu, penawar racun dari zat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan yang keempat adalah safra, ya. Safra ini adalah yang kuning, maksudnya adalah kelenjar getah bening. Nah, kemarin sempat ada ya penyumbatan di situ, sampai kemudian harus dibedah. Nah, itu bagian dari 4 yang mempengaruhi watak manusia. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ada satu yang bisa dibuang itu, yaitu apa tadi? Balgamnya itu, dahaknya itu. Dengan apa? Dengan 3 cara ini. Nah, gitu maksudnya ya. Dengan 3 cara. Apa? Aswak, bersikat gigi, bersiwak. Makanya kalian jangan ragu kalau untuk sikat gigi, ya, bersiwak. Bersiwak itu membersihkan dahak dan menguatkan ingatan. Kayak anak-anak dari anak-anak madrasah Quran, ya. Nih, Aisyah, ya. Aisyah pagi-pagi sebelum belajar harus siwak, harus bersikat gigi, ya. Nggak boleh enggak. Walaupun sudah tadi subuh, tadi tahajud bersiwak juga, alhamdulillah, enggak apa-apa. Terus mau belajar bersiwak, iya. Sikat giginya, walaupun tentu hati-hati dengan gusinya, dengan hal-hal yang kemudian ada di dalamnya. Tapi itu adalah bagian dari menjaga kesehatan kita. Bahkan dikatakan ini yang menguatkan hafalan, termasuk yang menguatkan hafalan dan tadi
tadi menghilangkan dahak. Yang kedua, siwak jelas sama. Memang kalau siwak maksudnya di sini adalah dengan kayu siwak. Kayu siwak ya kayu yang dipaparkan dan kemudian digosokkan. Sama, ada rasa-rasa mintnya, ada rasa-rasa wanginya, dan sekarang juga dibuat begitu, cuma dibuat bubuk dan kemudian pecahannya itu diganti dengan sikat gigi, kan gitu. Sama seperti itu, walaupun tentu ada batang kayu. Yang kemudian batang kayu itu ada juga yang sudah membuatnya pasta gigi, gitu ya, sama juga. Nah, yang kedua itu adalah saum. Nah, ini dia. Saum ini itu mengeluarkan dahak, menguatkan hafalan. Bahkan sebenarnya saum ini adalah hikmahnya ini adalah mensehatkan kita. Apa? Kata Rasulullah SAW, bahkan Rasul yang ngomong, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ya saum. Nah, kita di sini saum Senin Kamis insyaallah. Ya, kalau yang nggak kuat, ya sakit, masih sakit ya nggak apa-apa. Kalau yang tidak boleh puasa, ya jangan. Ya, kenapa itu? Karena bagian dari yang menguatkan hafalan. Bagaimana bisa? Bentar. Bagaimana bisa? Ya, urusan yang kemudian kita dalam keadaan lapar, ya, lalu kemudian menguatkan hafalan. Nah, kita bahas sebentar. Ya. Kenapa begitu? Karena ini yang disebut tadi hikmah. Ya. Dan yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sudahlah sedang kondisi serah, nggak enak, lalu kemudian apa? Ya, disuruh baca Quran, ya baca Quran. Gitu, baca Quran. Itu akan keluar itu dah, akan tambah ingat ya. Jadi tiga ini, bersiwak, berpuasa, dan membaca Quran adalah yang bisa menguatkan hafalan dan membersihkan saluran tenggorokan, ya, saluran nafas, dan itu akan menyehatkan. Nah, mana yang akan coba saya jelaskan di sini, anak-anakku sekalian? Ini adalah hikmah yang diberitahu bisa didapat dan bisa tidak didapat. Tahu nggak? Karena semua bagian dari kehidupan manusia di dunia itu menjalani kaidah kausalitas yang bersifat fisik, ya, asbabiyah. Manusia tuh gitu. Contoh gini tadi kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Tetapi Rasul menyuruh untuk berobat. Rasul pada saat ada seorang yang sakit itu disuruh. Bahkan ada sesuatu yang tadinya diharamkan, saat kemudian itu dikerjakan atau ada kepada sahabat yang sakit, maka jadi dibolehkan. Contoh saat sahabat memakai baju sutra. Sutra bagi laki-laki itu diharamkan, nggak boleh orang laki itu memakai sutra dan emas, ya. Lalu ada sahabat yang sakit kulitnya. Kalau memang obatnya itu secara kausalitas adalah puasa, kenapa nggak kemudian Rasul bilang sumu tasihu? Atau sahabat berikutnya itu bilang bahwa obatnya adalah puasa? Tidak. Tapi pada waktu itu Rasul mengizinkan dia daripada nggak pakai baju karena kulitnya sakit, dia pakai baju sutra. Itu pun untuk pengobatan dia dan kenyamanan dia, karena dia nggak bisa pakai baju yang lain. Paham nggak sih? Jadi ini adalah hikmah. Rasul salah? Tidak, Rasul benar. Sumu tasihu, yang mana yang itu bisa didapati hikmahnya.
Hikmah di situ bisa didapat atau bisa tidak, bukan sebab akibat. Seperti misalnya kita mengangkat barang, ini akan ke atas, naik ke atas, pasti ke atas. Bukan begitu. Hikmah itu bisa didapat, bisa tidak didapat. Berdasarkan apa? Berdasarkan tentu adalah kemurahan Allah. Nah, kalau Allah berikan, iya, tapi kita nggak boleh langsung membuat apa? Kepastian. Sudah, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berobat. Orang udah setengah sekarat misalnya, tiba-tiba karena dokter misalnya, dokternya adalah dokter muslim ya misalnya kan, tahu hadis, langsung dia bilang, Pak, Bapak puasa aja. Wah, makin kejut-kejut habis dia. Ya kan? Dia udah nggak punya tenaga, nggak punya apa-apa, dia harus kemudian menguatkan tenaga, tiba-tiba nggak makan, disuruh puasa, ice black habis. Paham nggak? Padahal Rasul bilang, kamu ini nggak iman apa sama Rasul? Kan Rasul bilang, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Loh, ya kausalitasnya. Karena kita hidup di dunia ini dengan adanya aspek kausalitas, asbabiyah. Contohnya, Rasul itu doanya mantep nggak? Mantap. Diijabah nggak sama Allah? Diijabah. Tapi Rasul ngajarin kita saat perang, Rasul itu pakai 2 lapis baju besi saat perang Uhud. Padahal sahabat ada yang nggak punya baju besi. Tapi ini adalah haknya Rasul, hartanya Rasul. Rasul harus berperang melawan orang-orang kafir, dipakai 2 lapis baju besi. Terus kita bilang, oh Rasul takut mati apa? Rasul nggak punya Allah apa? Doa sama Allah biar supaya apa? Tombak naik naik di sini, tuh naik ke atas, nggak mempan, nggak nancep gitu misalnya. Atau pakai ilmu kebal, cep keluar lagi misalnya. Ada nggak gitu? Bukan. Rasul ajarkan dengan 2 lapis baju besi. Bahkan ada mata tombak yang menancap ke muka Rasul, Masya Allah. Patah gigi Rasul, nyantel di mulut Rasul. Sampai ada serpihannya itu harus dicabut oleh sahabat. Dengan giginya sendiri, dengan giginya sahabat itu untuk dicabut. Rasulullah SAW itu orang yang istilahnya apa? Yang Allah puji menjadi khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia yang Allah cintai. Tapi mengajarkan kepada kita apa? Kaidah kausalitas, sebab akibat. Kalau mau sehat, jaga kesehatannya. Ngerti kan ini? Jadi kalau pengen pinter, di samping mengerjakan yang 3 ini, ya belajar, ya ngafal, ngingat, menyampaikan, paham? Ya, bukan kemudian kemana-mana cuma sikat gigi, baca Quran, lalu kemudian apa tadi? Puasa, biar apa? Biar pinter. Nggak ngerti, nggak akan bisa. Kalau nggak pernah mempelajari satu persatu ini, paham? Tapi ini kata ini kan benar, betul. Hikmah yang Allah berikan, makanya ilmu itu, ya kan? Seperti apa? Aliran air mengalir kepada tempat yang tadi, wadah yang lebih rendah. Terus apa? Tertampunglah di situ, alirkan lagi, beri manfaat lagi. Kalau kitanya tinggi, sombong, nggak perlu itu, nggak beres itu, juga nggak boleh, paham? Ini mah nggak bener ini, masa disuruh biar supaya ingat suruh sikat gigi, bukan. Ini bagian dari hikmahnya. Kemarin saya dapat informasi, ada orang yang kemudian mengatakan, udah deh,
Pokoknya orang itu kalau sudah hafal Quran, dia akan dijaga oleh Allah. Jadi nggak usah diajar-ajari lagi tentang sikap. Loh, betul. Orang yang menghafal Quran itu bagaimana? Dijaga oleh Allah, betul. Tapi dia tetap harus diajari sikapnya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana. Tetap dia harus diajari. Lawang sahabat Rasul juga masih ada yang juga suka ya kan? Contoh nih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak tahu? Kuat, hafal Quran, orang dia mengumpulkan Quran bersama Rasul, ya kan? Coba, gagah, bagus, ucapannya jelas, bahkan dikenal dengan Al-Faruq. Tapi ada satu saat, pada saat dia menerima berita bahwa Rasulullah SAW wafat, dia mencabut pedang. Siapa yang ngomong Rasul wafat? Siapa yang ngomong? Saya tebas. Ini kejahatan, mengancam manusia dengan pembunuhan. Belum di sini aja juga kalau ngancam bunuh bisa kena delik. Ya, ini dia sudah ngunus pedang. Kamu saya bunuh kalau ngomong Rasul wafat. Loh, kenapa begini? Lalu disadarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, enggak gitu, memang betul Rasul sudah wafat. Dibacakan ayat lalu kemudian dia baru teringat, oh iya, sadar, baru dia istighfar. Ini apa yang disebut dengan as-subrat fis suluk. Cacatnya sedikit kepribadian, tapi enggak mengurangi kepribadian dia sebagai seorang mukmin. Paham gak sih? Nah, kalau orang misalnya sudah cukup hafal Quran saja, nggak perlu dibimbing, wah, emangnya lebih hebat dari Umar bin Khattab? Ya, lalu Umar bin Khattab saja masih dibimbing dengan Quran oleh Abu Bakar As-Siddiq. Paham? Nah, jadi ini yang kemudian harus dijalani kausalitas. Jadi kalau pengen menguatkan hafalan, ya di samping tadi kita senantiasa ya kan bersiwak, seringkan saum, puasa yang baik di situ, terus ditambah apalagi membaca Al-Quran, maka pada saat berikutnya tempuhlah kausalitasnya. Ya, mengeluarkan dahak berarti apa? Ya tadi, minumlah obatnya, minumlah misal vitamin C-nya, ya. Terus berpuasanya adalah bagian dari tadi menguatkan konsentrasi kita, ya. Jadi pikirannya itu nggak pikiran makanan terus misalnya, bisa jadi begitu, ya. Ditambah lagi membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran harus diniatkan untuk taqarrub ilallah, masuk bagian ibadah, memahami isinya, untuk memahami isinya, untuk mengamalkannya, itu juga harus ada dalam benak kita. Ya, jadi itu. Nah, inilah makanya disebut dengan kalimat hikmah nasihat. Paham tentang posisi makalah ini, jadi ya. Jadi ini adalah bagian dari hikmah yang diberitahukan oleh ya Imam Ali, sahabat Ali karamallahu wajhah. Benar ini, benar. Ya. Bisa didapat, bisa didapat. Terus kalau nggak bisa dapat, berarti belum beruntung. Gitu ya. Anda belum beruntung. Karena coba lagi, ya gitu. Bersiwak lagi, saum lagi, baca Quran lagi. Dapat, alhamdulillah. Ya. Bisa ngerti? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Ya, ada. Cukup ya. Nah. Jadi niatnya, tujuannya saat melakukan yang 3 tadi tetap sesuai yang seharusnya. Baca Quran tadi ya,
takarrub, ya kan, ibadah, untuk memahami isinya, untuk mengamalkan isinya, biar tahu. Terus yang kedua, saum, ibadah, ya kan. Makanya ada tuh kalau saum wajib ini, kalau kalian masih saum wajib hari ini, ya sebelumnya harus niat, ya kan, harus nawaitu, harus betul-betul ucapkan, ada niat yang terucap lillahi ta'ala. Nah itu bagian yang harus ada. Begitu juga bersiwak, ya, bismillah untuk siwak biar bersih gigi kita, tenggorokan kita, dan juga saluran nafas kita. Bila semua itu dapat kekuatan hafalan dan kemudian kesehatannya, alhamdulillah. Cukup ya. Kalau tidak ada, ya mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli